Huawei baru aja keluarin FreeBuds terbaru mereka. Jujur, gue awalnya cukup skeptis dengan FreeBuds terbaru mereka ini karena modelnya half in ear. Tapi setelah gue coba beberapa minggu, ternyata di luar ekspektasi gue. Welcome back to Tech Tech Channel bersama dengan gue Rian Suniman. Bagaimana kabar kalian? Gue berdoa semoga kalian semua sehat-sehat aja. Dan kalaupun dari kalian ada yang sakit, gue berdoa buat kalian atau mungkin keluarga kalian atau saudara kalian, semoga boleh cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Tadi gue sempat singgung ya, Huawei baru aja keluarin TWS terbaru mereka. Betul aja, namanya adalah FreeBuds 4. Kalau yang kemarin gue sempat review di channel gue juga, itu adalah FreeBuds 4i. Jadi itu memang dua yang berbeda ya. Nah, dulu itu gue pernah nge-review FreeBuds 3-nya mereka, dan itu udah cukup lama banget. Makanya kenapa gue cukup skeptis dengan FreeBuds mereka yang di sini, karena jujur gue kurang puas dengan FreeBuds 3-nya mereka. Tapi kita akan bahas full di video ini apa yang gue rasain dan experience seperti apa pada saat gue pakai FreeBuds 4 ini. Gue bahas dari keunggulan yang mereka tawarkan di TWS ini. Cukup lumayan banyak juga, dari segi bentuk, bobot, suara, mikrofon, dan juga fitur yang mereka punya. Active Noise Cancellation udah pasti. Di sini juga dia bilang dia bisa pakai dual device. Nah, di 4i itu belum ada tuh. Dia juga punya fitur yang namanya ANR atau Adaptive Noise Reduction. Nah, ini dia yang baru. Gue juga belum pernah dengar sebelumnya. Lu juga kan? Kita akan bahas itu semua nanti. Yang pertama, gue impress dengan case-nya, yang lagi-lagi entah kenapa Huawei itu selalu memberikan case-case yang cukup unik dan nggak biasa dari TWS-TWS lain. Warnanya juga menurut gue keren banget. Dia ada dua warna, warna putih dan kalau yang ada di tangan gue ini warna abu-abu. Menurut gue pribadi, warna abu-abunya elegan banget. Dan gue belum pernah lihat juga di TWS-TWS lain menggunakan warna ini. Plus poinnya dengan warna kayak gini itu bisa menjadi karakter yang sangat bagus buat FreeBuds 4 ini. Untuk bentuknya sendiri di sini bulat dan slim. Cuman kekurangan menurut gue ini sedikit licin ya, jadi gue beberapa kali kepleset pakai TWS ini. Itu juga dikarenakan bahannya yang doff. Di sini dia ada port USB Type-C untuk ngecasnya, terus juga ada LED. Kalau kalian cukup jeli, di kanannya itu ada tombol yang warnanya sama seperti warna case-nya. Ini menarik sih, jadi kelihatannya dari luar itu masih tetap minimalis gitu. Guna tombol ini tuh untuk nge-reset kalau misalnya kalian pengen nge-pair ke device yang baru. Ini menurut gue sangat membantu karena beberapa TWS yang gue temuin ada yang nggak ada pencetannya sama sekali. Gue kadang suka kesulitan untuk connect ke device baru. Dan kita langsung buka aja TWS kita. Kalau dari PC sendiri, kalian udah sangat familiar ya dengan bentuk seperti ini ya. Kalau misalnya kalian lihat pertama kali pasti akan bilang, gila mirip banget dengan AirPods 1 atau 2. Yaitulah, sama seperti yang apa yang gue lihat. Kalau warnanya silver mungkin kayak rada bisa beda lah. Tapi kalau warna dia yang putih, itu udah hampir-hampir mirip menurut gue. Sekali lagi kalian lihat ya, di warnanya dia itu keren banget, kinclong banget ya. Warnanya metalik gitu, silver, jatuhnya kayak silver gitu ya. Kalau misalnya kita lihat secara kasat mata, wah bahannya kayaknya mantep nih, bahannya kayaknya berat nih segala macam. Tapi ternyata nggak sama sekali karena bahan yang dipakai di sini ini bahan plastik dan enteng banget. Kalau bahasa iklannya itu kayak pada saat lu pakai tuh kayak nggak berasa pakai TWS gitu. Wow. Pada saat gue pakai juga dalam kurun waktu yang cukup lama, gue tidak ada kendala apapun, gue tidak ada komplain apapun, karena menurut gue nyaman-nyaman aja gue pakainya. Mungkin dari beberapa kalian juga ada yang ngerasa kalau misalnya, aduh gue nggak suka bang kalau yang modelnya half in ear kayak gini, karena itu nggak cocok buat kuping gue. Nah, yang dia bilang, untuk dia ngedesain half in ear dia yang ini, dia itu ngumpulin 10.000 sampel, ya kan, saluran kuping orang nih dikumpulin untuk ngebikin desain seperti ini biar lebih banyak yang bisa pakai dan tetap nyaman. Gue juga penasaran sih. Kalau gue sih sebenarnya nggak pernah ada kendala dengan yang ini sebenarnya. Tapi gue kurang suka aja memang. Aduh, kalau di kuping gue nggak pernah cocok bang pakai yang half in ear kayak gini. Mungkin lo boleh coba FreeBuds 4 ini. Kayaknya akan sedikit berbeda deh. Gue juga nyaman dengan cara pengoperasiannya mereka karena di sini mereka menggunakan touch dan gesture ya. Yang gue kurang nyaman tuh kadang-kadang dengan TWS yang misalnya touch tapi cuman sekali touch doang. Dan seringkali itu tuh kepencet pada saat lu mau pasang atau pas lu mau buka TWS lu. Itu nggak ganggu sih. Tapi kalau di FreeBuds ini nggak. Jadi bukan FreeBuds 4 ini doang, tapi beberapa FreeBuds yang sebelumnya pun dia udah menggunakan sistem pengoperasiannya seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya sekali itu dia harus hold ya. Jadi harus lebih lama dan dia akan baru aktif. Kalau dalam settingan normal ya, kalau lu hold tahan sekali, itu dia akan aktif noise cancelling atau lu matiin active noise cancellingnya. Kalau lu klik 2 kali, itu akan play or pause. Nah, yang unik di sini adalah gesture. Oke, dia bisa swipe up dan swipe down untuk naikin volume dan turunin volume. Kalian juga bisa setting sesuai dengan kemauan kalian. Settingannya itu di
Aplikasi mereka namanya adalah AI Live ya. Kalian tinggal download aja, terus kalian konekin. Nah, di sini kalian juga ada beberapa settingan-settingannya yang bisa kalian atur. Bahkan kalian nyalain active noise cancellingnya juga bisa dari handphone. Cuman yang udah pasti nggak mungkin dong kalian buka handphone dulu baru nyalain active noise cancelling. Kalian akan lebih nyaman dengan hold di sini. Di situ juga ada settingan namanya Smart Wear Detection, dimana kalau lu cabut TWS lu akan otomatis langsung ke pause, atau pas lu pasang dia akan ke play lagi. Tapi kalau gue pribadi, gue nggak gitu suka dengan fitur ini, jadi gue matiin aja. Di aplikasi ini dia juga bisa ngesetting active noise cancellingnya tuh mau apa ya. Jadi dia ada 2 pilihan, ada yang cozy dan ada yang general. Kalau yang general itu yang biasa ya, maksudnya yang memang cukup kedap. Tapi kalau yang cozy dia rada sedikit buka lah istilahnya, yang nggak sekedap itu, jadi masih tetap ada ambience yang masuk. Di FreeBuds 4 ini dia nggak punya fitur yang namanya awareness ya, dimana biasa tuh TWS tuh punya fitur yang kayak lu bisa dengerin ambience sekitar lu gitu pada saat lu dengerin lagu. Di FreeBuds 4i itu ada sebenarnya, tapi gue pun jarang pakai. Jadi pada saat nggak ada di FreeBuds 4 ini, gue nggak merasa kehilangan sama sekali sih. Ini yang gue pengen ngomong di luar ekspektasi gue banget, yaitu adalah active noise cancelling mereka. Gokil gitu, pada saat gue pertama kali pakai, oke, ternyata bagus banget gitu ya. Karena apa? Karena di FreeBuds 3 kemarin, itu kan bentuknya juga half in ear seperti ini, dan pada saat di active noise cancelling itu kayak bener-bener apa ya, ini kan dia nggak begitu kedap ya. Pada saat lu cara pasangnya salah sedikit tuh kayak masih ada apa ya, angin-angin yang masuk gitu loh. Jadi nggak nyaman banget pakai active noise cancellingnya. Jadi lu harus bener-bener proper banget tuh pasangnya, kayak kuping lu harus ketutup semua baru maksimal gitu ya. Tapi beda banget di sini. Pada saat lu pasang biasa aja gitu ya, active noise cancellingnya langsung bekerja dengan baik banget. Kenapa dia bisa begitu bagus? Karena dibantu sama fitur yang tadi gue sempat bahas juga di awal, yaitu fitur AEM mereka, Adaptive Noise Reduction. Jadi mereka itu bisa ngedetect bentuk kuping kita dan gimana kondisi pemakaian TWS kita. Jadi pada saat kita pasangnya seperti apa, dia langsung detect, oh seperti ini. Dan active noise cancellingnya ngikutin sesuai dengan kondisi tersebut. Itulah kenapa TWS ini cukup beda menurut gue. Selanjutnya, yang gue juga cukup impress. Wah, kayak di sini kayak Obah lu mungkin bilang gitu ya. Lu banyak impressnya bang. Tenang, akan ada kekurangan yang gue akan bahas nanti. Cuman gue memang karena gue pakai dan gue tidak ada kendala ya udah gue bener-bener bilang apa adanya aja gitu, bukannya kayak ngiklan lu bang, atau ya ini pengalaman gue sih gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian juga punya pendapat sendiri, boleh tulis di kolom komen gitu ya. Kalau yang kalian dengar sekarang ini juga menggunakan mikrofon langsung dari TWS FreeBuds 4 ini. Kalian juga bisa nilai sendiri gimana menurut kalian. Menurut gue pribadi ini sangat enak banget gitu ya, terutama kalau misalnya kita telepon rada nggak nyaman kalau misalnya akhirnya lawan bicara kita bilang, duh suara lu kecil banget bro, suara lu nggak enak, suara lu nggak jelas. Tapi nggak pernah ada komplain apapun pada saat gue pakai FreeBuds 4 ini. Dan pada saat gue denger sendiri pun suaranya tuh bagus dan clear banget gitu ya, jadi enak gitu buat didengar. Nah, di aplikasi AI Live itu juga dia punya ada satu settingan namanya adalah HD Mode. Itu bisa tambahin kualitas audionya pasti lebih bagus lagi gitu ya. Cuman kekurangannya pasti dari segi baterainya akan lebih terkuras saja. Nah, dari segi baterainya sendiri pun menurut gua dia tidak terlalu menjadi unggulan banget di TWS ini. Kalau di di boxnya sih memang gue lihat 20 jam playback with the case ya, 20 jam ya itu cukup lumayan lama gitu. Tapi pada saat gue memang cobain juga gitu ya untuk teleponan, ya beberapa kali gue teleponan, ya memang lumayan lama juga sih, sekitar 1-2 jam gitu. Itu notabene selesai gue langsung habis aja baterainya. Tapi ya gue akalin aja gitu, jadi pada saat gue teleponan gue pakai kiri dan kanan bergantian, jadi bisa beriringan ngecas juga gitulah. Untuk latency, gue tidak ada masalah sedikit pun dengan ini. Gue nonton YouTube masih aman, terus gue coba untuk main game juga masih aman. Walaupun gue bukan gamers di sini, jadi gue jarang banget menggunakan TWS ini untuk main game. Tapi buat kalian yang pengen beli TWS ini untuk main game, itu masih sangat aman juga, jadi santai aja. Itulah latency gue nggak ada masalah sih. Yang gue ada masalah itu dari dual device-nya mereka. Menurut gue masih kurang maksimal. Menurut gue pribadi, karena gue udah coba. Gue konekin di dua device, laptop dan dengan iPhone 7 gue. Gue ngerasa kayak sinyalnya itu belum stabil. Entah kenapa gitu ya, pada saat gue konekin kayak belum smooth juga perpindahannya dan belum stabil. Gue berharap sih di update-update selanjutnya ya, update software mereka itu bisa bisa ningkatin lagi kualitas di dual device ini. Apakah memang kalian juga merasakan hal yang sama? Boleh tulis di kolom komen, atau memang gue doang yang merasa gitu ya. Dan yang terakhir itu pastinya dari segi kualitas audionya. Ini enak, tapi kalau secara detailnya seperti apa, untuk bassnya dia masih sangat dapat ya. Dari segi impact-nya itu dia masih dapat.
deg-degnya itu masih enak banget. Untuk mid memang dia tidak terlalu depan ya, jadi bukan suara vokalnya di depan banget, enggak. Jadi justru cenderung memang rada sedikit ke belakang untuk midnya sendiri menurut gua. Treble-nya menurut gua yang enak di sini dia tidak terlalu ngecering banget, dia nggak terlalu kayak bikin sakit kuping. Nah, kadang-kadang tuh yang gua malas adalah treble itu terlalu terlalu cempreng gitu sehingga membuat gua tuh kurang nyaman seringkali. Tapi nggak untuk di TWS ini ya, jadi masih sangat aman banget. Soundstage-nya pun masih cukup luas di sini, jadi enak banget kalau misal kalian mau nonton konser atau segala macam, ambience-nya masih berasa banget. Tapi paling kalau dari volume ya, volume di sini gue cukup puas pada saat volumenya itu udah hampir mentok gitu ya, dan cenderung mentok. Gue nggak tahu apakah karena kuping gue yang budak, apa memang dari karena TWS bentukan seperti ini gitu ya, jadi emang harus sedikit lebih besar gitu. Tapi itu sekali lagi tuh pengalaman gue pribadi, experience gue. Kalau mungkin kalian juga punya experience yang beda lagi, boleh tulis di kolom komen. Sekali lagi, untuk harga sendiri, gue jujur saat ini gue belum tahu secara pasti, tapi yang gue tahu pasti itu harganya di 2 jutaan. Oke, harganya di 2 jutaan, dan kita lihat bener-bener berapa harga yang keluar di pasaran gitu ya. Tapi harganya pasti nggak jauh-jauh dari situ lah. Segitu aja review gue buat FreeBuds 4 ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga mungkin lagi nyari FreeBuds seperti ini? Oke, kalau misalnya sesuai dengan kalian, dengan apa yang gue review, kayak misalnya, oh gue beli coba nih kayaknya. Mungkin kalian ada yang pengen PO atau kalian pengen beli, gue taruh linknya di description, right? Thank you so much. Jangan lupa juga follow TikTok dan Instagram Tek Tek ya, silahkan aja. See you in the next review guys. Bye.